Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar yang di rumah, sehatkah? Ya, semoga sehat-sehat ya. Kakak berharap kita semuanya sehat-sehat. Pagi hari ini ibadah kita agak spesial. Hari ini kita merayakan HUT Sekolah Minggu GKO Bekasi 1 yang ke-40. Ya, namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Allah yang penuh kasih dan rahmat telah memberikan usia yang baru, yaitu ke-40 tahun untuk Komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1 dalam pertumbuhan imannya. Untuk itu marilah kita tinggikan Allah dengan menyanyikan pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, dilanjutkan dengan lagu Oh Sukacitaku. Ayo semuanya bangkit berdiri. Jangan lupa pakai gerakannya ya adik-adik. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak Tuhan Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Turun lagi, naik lagi, naik lagi, lagi, sampai bawah, sampai bawah. Pam 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 pam. Adik-adik boleh duduk kembali. Tuhan datang dalam ibadah kita hari ini. Untuk itu mari kita merendahkan diri kita dan masuk kepada hadiratnya yang kudus. Kita angkat lagu pujianku, Masuk Ruang Maha Kudus. Berkat Tuhan yang luar biasa harus membuat kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena Tuhan luar biasa untuk kita semua. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bernyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk
dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Adik-adik, kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas setiap berkat dan penyertaan-Mu kepada hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan HUT Sekolah Minggu yang ke-40 tahun. Kiranya Tuhan sekolah minggu semakin luar biasa lagi Bapa dalam pelayanannya Bapa. Tuhan Kau berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu dalam melayani Bapa, agar Kau selalu memberkati Bapa. Tuhan Yesus, kami memiliki banyak dosa Bapa, kiranya Engkau ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Usia ke-40 Komisi Sekolah Minggu boleh terjadi karena penyertaan Tuhan melalui firman-Nya yang terus ada di hati kita, di langkah kita, dan di hidup kita. Mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan menyanyi pujian firman Tuhan ada di hatiku. Sambil pakai gerakan ya adik-adik ya, walaupun di rumah harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Di pagi hari ini kami akan mendengar dan membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati kami, anak-anak sekolah minggu dan Bapak Ibu di rumah di dalam mendengarkan berita firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dan ibu bapak di rumah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 34 sampai dengan 40 dengan judul Sida-sida dari tanah Ethiopia. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod.
Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Nah, shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Dan kakak percaya bahwa di rumah masing-masing semua sudah membaca dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang sida-sida dari Ethiopia. Nah, siapa sida-sida dari Ethiopia ini? Nah, dia adalah seorang pejabat ya. Kalau kita di sini di negara kita dia seorang menteri keuangan. Nah, sida-sida itu adalah sebuah jabatan ya adik-adik ya. Nah, sida-sida ini dari Ethiopia dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Walaupun jarak begitu jauh, tetapi sida-sida ini dia selalu memiliki kerinduan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan untuk belajar firman Tuhan. Tetapi adik-adik, firman Tuhan yang dia baca hari ini yang sudah kita baca, ternyata apa yang dia baca dia belum pahami, dia belum mengerti. Tetapi dia punya jiwa yang besar dan dia tidak ada rasa malu untuk mau menyatakan bahwa firman Tuhan yang dia baca dia belum mengerti. Maka Tuhan mengutus Filipus untuk menemui sida-sida ini dan menjelaskan apa arti firman Tuhan yang dibaca oleh sida-sida ini. Nah, sehingga ketika Filipus menjelaskan firman Tuhan, arti dari firman Tuhan yang dibaca oleh sida-sida ini, Roh Kudus bekerja di dalam hati pikiran sida-sida sehingga dia mengerti apa arti firman Tuhan yang dia baca. Filipus menyatakan, memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sehingga sida-sida itu dia mengerti, dia memahami dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buktinya apa? Ketika mereka dalam perjalanan, mereka melihat ada sungai dan sida-sida ini meminta dia untuk dibaptis oleh Filipus. Kata Filipus, boleh jika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka Filipus membaptis sida-sida, dia menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya dan dia mau menjadi anak Tuhan Yesus. Nah, bagaimana? Apa arti berjiwa besar dan tidak malu untuk belajar firman Tuhan? Nah, adik-adik, Kakak Windy akan menjelaskannya. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita 2 teladan. Teladan yang pertama adalah teladan mau untuk belajar tentang firman Tuhan Yesus. Adik-adik, lalu bagaimana ya caranya kita mau belajar tentang firman Tuhan? Tentunya adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Ya, adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Apakah adik-adik membaca Alkitab hanya 1 minggu sekali saat ibadah sekolah minggu? Tentu tidak ya adik-adik. Adik-adik harus mau membaca Alkitab setiap hari. Nah, Kak Windy, gimana nih kalau aku belum bisa baca? Nah, adik-adik, kalau adik-adik belum bisa membaca, adik-adik bisa minta tolong mama, papa, opung, oma untuk membacakan cerita firman Tuhan. Lalu, teladan yang kedua adalah berjiwa besar. Nah, bagaimana Kak Windy caranya supaya aku dapat berjiwa besar sama seperti sida-sida dari Ethiopia tadi? Adik-adik, saat ini adik-adik di rumah sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, pada saat adik-adik melakukan pembelajaran jarak jauh, tentunya adik-adik menggunakan handphone, menggunakan laptop. Lalu suatu ketika adik-adik melihat nih, ada teman-teman yang lain menggunakan handphone atau laptop yang lebih bagus, yang lebih canggih, yang lebih keren dari yang adik-adik punya. Tentunya adik-adik jadi mau punya alat seperti itu, lalu memaksa mama atau papa untuk membeli barang-barang tersebut. Tentu tidak ya adik-adik, jika adik-adik mau berjiwa besar, adik-adik harus mau menerima keadaan yang ada, menggunakan alat yang sudah disediakan mama papa di rumah. Adik-adik, jika adik-adik mau belajar tentang firman Tuhan dan berjiwa besar, tentunya adik-adik akan berbuah. Contohnya apa nih Kak Windy berbuah? Nah, adik-adik bisa lihat Kak Windy, Kak Yufan, Kak Alex, Kak Mega, Kak Herlin, Kak Putri,
dulunya adalah anak-anak sekolah minggu juga nih. Nah adik-adik lihat ya, 30 tahun waktu HUT sekolah minggu ada Kak Windy, ada Kak Alex, ada Kak Yufan. Lalu kakak-kakak ini juga aktif ikut kegiatan-kegiatan sekolah minggu, ikut lomba-lomba, ikut retret, ikut kegiatan Natal. Nah adik-adik, ini adalah contoh kalau adik-adik belajar firman Tuhan dan berjiwa besar. Luar biasa ya, sukacita yang luar biasa di HUT sekolah minggu yang ke-40 tahun ini. Apakah adik-adik juga bisa sama seperti kakak-kakak di sini? Tentu bisa. Ayo adik-adik, 5-10 tahun ke depan adik-adik bisa menggantikan Kak Ganda, Kak Rosa untuk bersama-sama melayani di komisi sekolah minggu. Ya adik-adik, selamat menjadi anak-anak yang taat dan berjiwa besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pada hari ini Tuhan bersama-sama dengan kami untuk kami bersuka cita merayakan HUT sekolah minggu yang ke-40. Saat ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang mau belajar firman Tuhan dan berjiwa besar. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan tadi sudah mengingatkan kita bagaimana firman Tuhan harus diberitakan. Dan ada hasilnya, ya hasilnya adalah buahnya. Di sekolah minggu ketahuan buahnya terlihat sekali ya. Orang yang mau dengar firman Tuhan dari kecil sampai besar ternyata berbuah. Seperti yang tadi Kak Windy bilang ya. Waktu kecil Kak Windy, Kak Putri, Kak Victor dan yang lain-lainnya suka sekolah minggu, senang dengar firman Tuhan. Dan akhirnya mereka berbuah, mereka sekarang menjadi guru sekolah minggu. Adik-adik juga bisa seperti itu ya, 5 tahun dan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, pokoknya ke depan sana adik-adik pasti ada yang menjadi guru sekolah minggu juga. Nah adik-adik selanjutnya ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan 2 Timotius 4 ayat yang kedua dan ayat yang kedua A untuk kelas balita dan pratama. Nanti ditunggu ayat hafalannya ya, direkam, di video, dikirim. Oke? Ya. Oke, adik-adik kita akan melihat ayat hafalan dari kelas balita dan pratama serta kesaksian pujian. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Amin. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Firman Tuhan ku dengar.
Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang dari siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Selamat ulang tahun untuk Komisi Sekolah Minggu GKOP 1 yang ke-40. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persembahan dapat diberikan ke mama dan papa, dan mama papa dapat memberikannya dan menyerahkannya ke gereja melalui rekening gereja yang tertera. Adik-adik, kita bersyukur karena hari ini kita Komisi Sekolah Minggu merayakan HUT Sekolah Minggu yang ke-40. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus berikan bagi kita semua dalam Komisi Sekolah Minggu. Adik-adik boleh duduk manis, tutup mata, lipat tangan, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu, kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita, karena hari ini kami anak-anak sekolah minggu merayakan HUT Sekolah Minggu yang ke-40 tahun. Kami percaya Bapa, itu semua karena kasih sayang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu, dari kelas batita balita sampai dengan kelas madya.
Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami juga sudah boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, persembahan itu boleh diberkati dan boleh menjadi berkat bagi semua orang di dalam gereja kami dan dimanapun berada Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau berdoa untuk kami anak-anak Tuhan dari kelas Batita Balita sampai kelas Madya, yang mana Tuhan sampai pada saat ini kami masih berada dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Bapa, saat ini juga kami masih melaksanakan pembelajaran dari rumah, melaksanakan ibadah dari rumah. Tapi mari Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau jaga kami, Engkau pimpin bimbing kami, supaya kami anak-anak sekolah minggu, kami mau bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Engkau terus berkati mereka, Engkau jaga mereka Tuhan, supaya orang tua kami dengan penuh semangat merawat, membimbing kami dengan pertolongan dari Tuhan Yesus saja. Bapa di surga, terima kasih juga bagi guru-guru sekolah minggu yang dengan semangat mau melayani kami anak-anak Tuhan. Tuhan, mampukan guru-guru sekolah minggu, berikan kami semua kekuatan, kemampuan jasmani rohani, supaya kami mampu melayani pekerjaan Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih juga Tuhan buat para majelis yang terus mendukung kami di dalam ibadah sekolah minggu secara online ini Tuhan. Tuhan berkati para majelis juga supaya kami semua mau sehati sepikir untuk melayani Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Pendeta Rismas. Mari Tuhan, Engkau terus juga berada di tengah-tengah kehidupan Pak Pendeta, supaya Pak Pendeta juga dengan setia melayani Tuhan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa tangan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami semua anak-anak Tuhan yang pada saat ini boleh mengikuti ibadah perayaan HUT sekolah minggu secara online. Bapa di surga, inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Engkau terus berkati kami, Engkau terus mampukan kami di dalam masa pandemi COVID ini, supaya kami mau hidup sehat. Kami mau terus melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Dan kiranya pandemi COVID ini akan berlalu dalam hidup kami, dan kami boleh hidup untuk terus memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam ibadah syukur hari ulang tahun Komisi Sekolah Minggu yang ke-40, kita semua sudah mendengar firman Tuhan tentang beritakanlah firman Tuhan. Filipus yang memberitakan tentang Tuhan Yesus, dan Sida-Sida yang mau terus belajar tentang firman Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, tetap tinggal menyertai, memelihara dan memberkati adik-adik dalam Komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1, para orang tua dan guru-guru sekolah minggu GKO Bekasi 1, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
adik-adik, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa bukan? Nah adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke perayaan HUT Sekolah Minggu ke 40 tahun. Luar biasa nih, di sini ada mama, ada papa juga sambil nonton bareng ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Sinode GKO Bekasi 1, Ketua Majelis GKO Bekasi 1, serta Ketua Sekolah Minggu. Kita saksiin bareng-bareng ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yang kami kasihi anak-anak Sekolah Minggu GKO Bekasi 1, yang kami hormati para pengasuh atau guru sekolah minggu di lingkungan GKO Bekasi 1 dan juga para presbiter, yaitu pendeta dan penatua di lingkungan GKO Bekasi 1. Pertama-tama kita sungguh mengucap syukur oleh karena perjalanan sekolah minggu GKO Bekasi 1 mencapai usia yang ke-40, dan itu semua karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mempercayakan tugas pelayanan anak-anak kepada kita. Sebagaimana dia berkata, janganlah menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Yang kedua, atas nama Majelis Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 bagi Komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1. Kiranya perjalanan yang sudah ditempuh ini dapat memberikan manfaat dan dampak bagi pembangunan tubuh Kristus. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami perlu memberikan beberapa penekanan bagi pelayanan sekolah minggu yang tentunya berasal dari kurikulum terbaru yang berkaitan dengan pelayanan anak-anak sekolah minggu. Yang pertama yang menjadi penekanan adalah bahwa hendaknya pelayanan sekolah minggu terus menunjukkan apa yang menjadi tujuan dari karya Allah. Dalam tema kita tahun ini yaitu GKO menjadi rumah Tuhan yang mewujudkan diakonia dan persahabatan, sehingga dalam setiap pembelajaran tujuan instruksionalnya adalah bagaimana anak-anak kita mereka mengerti firman Allah dalam rangka mereka kemudian menjadi alat Tuhan untuk melayani dalam konteks diakonia, dan juga mereka mampu bersahabat dengan siapa saja untuk menjadi jembatan bagi kesaksian iman mereka. Yang kedua, penekanan kepada komunitas iman, yaitu bahwa tidak cukup di dalam kelas guru mengajarkan firman Allah itu bersifat satu arah, tetapi bahwa anak-anak kita perlu merespon apa yang disampaikan oleh para guru dalam sebuah komunitas mereka. Dalam arti bahwa anak-anak yang ada di dalam lingkungan terdekat mereka bisa membentuk sebuah komunitas untuk men-sharing apa yang sudah mereka terima pada hari Minggu. Jadi mereka tidak berhenti di hari Minggu, tetapi terus mewujudkan itu dalam percakapan di hari-hari berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa penekanan kepada pembentukan spiritual, dalam arti bahwa tidak hanya ibadah Minggu mereka ikuti, tidak hanya mereka berada dalam sebuah komunitas, tetapi juga anak-anak perlu mendapat
pengalaman iman, baik itu melalui ceramah atau seminar yang diprogramkan oleh Komisi Sekolah Minggu, tetapi juga kita berharap anak-anak mendapat perhatian khusus melalui guru-guru. Setiap guru kelas mereka perlu punya semacam buku agenda anak-anak atau yang sering disebut sebagai portofolio, yaitu terdapat semua data anak-anak dan juga perjalanan iman anak-anak bersama mereka, sehingga mereka mampu untuk mengetahui perkembangan anak didik mereka. Dan karena itu kami berharap bahwa ini menjadi model bagi pelayanan GKO ke depan. Majelis jemaat perlu untuk mendukung guru-guru dengan biaya yang dibutuhkan agar mereka bisa mempersiapkan segala kelengkapan bagi pelayanan anak yang semakin baik. Dan demikian juga yang keempat adalah tidak saja mereka dibentuk spiritual, artinya anak-anak mengalami pembentukan spiritual, tetapi juga mereka perlu mengalami yang namanya pembebasan dari berbagai tekanan atau ikatan. Dan karena itu maka para guru perlu melakukan pendampingan atau advokasi. Ada anak-anak yang perlu dikonseling secara khusus, dilayani secara khusus karena mereka mungkin saja punya kepahitan, mereka punya sakit hati terhadap orang tua, mereka masih menyimpan dendam terhadap sesama, dan karena itu mereka harus dibebaskan oleh guru sekolah minggu. Mereka harus dilayani secara sungguh-sungguh. Maka karena itu kita percaya bahwa guru-guru sekolah minggu adalah orang-orang yang sudah memberi hidup kepada Tuhan sepenuh hati. Walaupun mereka punya waktu yang terbatas, tetapi Tuhan bisa pakai mereka mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Dan karena itu maka marilah kita melihat ternyata pelayanan anak-anak sekolah minggu ini adalah bukan sekedar sebuah adendum di dalam gereja yang patut dikasihani, tetapi adalah merupakan sentral yang harus diperhatikan sehingga menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, akhirnya kami sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Sekolah Minggu GKO PKS 1. Tuhan Yesus menyertai dan terus memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Shalom, selamat ulang tahun Komisi Sekolah Minggu. Tetap semangat, teruslah bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Salam sehat, sukacita selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik, papa, mama, dan rekan-rekan guru sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Puji nama Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini, kita telah beribadah sekolah minggu dan juga merayakan ulang tahun ke-40 Komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1. Itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kita yang memelihara Komisi Sekolah Minggu hingga boleh ada pada saat ini. Demikian juga kepada Bapak Gembala Sidang, Pendeta Christmas Cornelis, kepada Majelis Jemaat GKO Bekasi 1, kepada Majelis Sinode dalam hal ini melalui Ketua Umum Bapak Pendeta Hermanus Laelu yang telah memberikan kata sambutan dan arahannya bagi kami Komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1 terusus dan Sekolah Minggu secara sinodal, dan juga kepada orang tua kami, juga oma, opa, mbah, opung yang telah mendukung anak-anak untuk rajin ibadah sekolah minggu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang tetap setia beribadah sekolah minggu. Bahkan dalam kondisi pandemi saat ini, ibadah sekolah minggu melalui online ataupun Google Meet. Terima kasih adik-adik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kerja guru sekolah minggu yang tetap setia melayani hingga pada saat ini, berkarya untuk kemajuan Komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak
Pendeta Yakub Tandiampang, kepada Bapak Pendeta Hermanus Lailu, demikian juga kepada Bapak Pendeta Ehasi Barani, kepada Bapak Pendeta Petrus Takumansang, beserta keluarga, yang adalah gembala sidang kami yang terdahulu, yang dengan setia bekerja sama mengarahkan kami Komisi Sekolah Minggu dalam masa pelayanannya masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih dan salam hormat rindu bagi guru-guru sekolah minggu, Bapak Ibu yang telah bersama dengan kami melayani dari awal Komisi Sekolah Minggu GKU Bekasi ini berdiri hingga pada saat ini, yang pernah melayani. Terima kasih dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan tetap memelihara dan memberkati, dan pelayanan Bapak Ibu terus diberkati. Demikian juga terima kasih kami kepada Koster, Bapak Mulus, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Oleh karena dukungan dan kerjasamanya atas kemajuan sekolah minggu hingga pada saat ini. Kiranya pelayanan kita semua, Tuhan Yesus tetap topang, Tuhan Yesus tetap berkati, sehingga anak-anak terus bertumbuh, terus berbuah bersama dengan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon maaf bila selama ini ada kekurangan kami dalam pelayanan kami, dan demikianlah sambutan dari kami. Kiranya semuanya kita tetap sehat, sukacita, dan semangat di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun, Shalom. Oh ya, Tasya, sini deh. Ya Kak. Kita foto dulu ya. Oh boleh Kak. Sekarang kan zaman now ya. Makasih Tasya. Sama. Aduh luar biasa, kakak seneng banget ketemu kamu hari ini deh. Aku juga seneng kok ketemu Kakak. Kakak inget dulu. Sekarang kita jadi temenan guru. Dulu Kakak cantik, sampai Iya, sekarang sampai awet sekarang kau ya. ya. Terus ngajarnya juga ini apa namanya, pembawaannya juga tenang. Aduh terima kasih puji Tuhan Enak, sampaikan semuanya. Aduh puji Tuhan. Hati kita hanya untuk siapa? Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus. Nah apalagi hari ini kita mau merayakan ulang tahun GKU Bekasi 1, khususnya Komisi Sekolah Minggu. Keberapa Tasya ayo? Yang ke-40 Kak. 40. Wow luar biasa. Luar biasa ya. 40 tahun GKU Bekasi 1 Komisi Sekolah Minggu. Kita ucapin dong. Oke, sama adik-adik kita yang sekarang yang mau merayakan ulang tahun Komisi Sekolah Minggu ya. Oke Kak. Iya, ayo kita sama-sama yuk. Yuk, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun ke-40 Komisi Sekolah Minggu. Tetap sehat, semangat, sukacita. Gimana sekolah minggunya? Senang nggak sekolah minggu? Senang. Sekarang tapi online doang ya? Iya. Sekolah minggunya ada siapa aja gurunya? Guru Pauline. Terus siapa lagi? Guru cantik. Siapa guru cantik? Sama. Kakak Putri. Iya. Terus siapa lagi? Oh, guru siapa lagi? Oh, guru Ganda. Guru Merah. Terus siapa lagi? Kak Victor. Kamu paling suka siapa namanya? Guru Pauline sama guru Putri. Kenapa? Karena guru Pauline lucu. Terus? Kalau Kakak Putri? Cantik. Dulu mama sama papa di sekolah minggu di barengan. Dulu mama sama papa sama ya kalau gurunya ya? Sama. Ada
banyak. Papa siapa gurunya yang paling suka? Paling suka sih berwibawa banget. Itu Pak Joni ya, Joni Pikau 5. Oh, itu targetnya tuh laki-laki semua tuh yang di belakang tuh. Dicubit-cubitin sama dia tuh kalau nakal, belum berisik. Cuman niatnya baik sih, supaya kita bisa tertib. Ibadah. Kakak, sekarang kan sekolah minggu ulang tahun tau. Kita ucapin yuk, selamat ulang tahun buat sekolah minggu. Ya. Selamat ulang tahun Komisi Sekolah Minggu. Selamat melayani. Dadah. Kita berkarya ya. Semangat. Pak, Bapak dulu sekolah minggu di GK Bekasi 1 kan? Iya sayang. Bapak masih ingat gak gurunya siapa aja? Masih dong. Ada Kak Clara, Kak Ganda, Kak Rosta, dan masih banyak yang lain lagi. Kalau kalian masih pada ingat? Masih. Ada Kak Ganda, Kak Vera, Kak Rosta, Kak Tasya, dan masih banyak lagi. Oh, nah yang paling berkesan bagi kalian siapa? Kalau aku Kak Vera. Kalau Dede? Kalau Dede, Kak Herli. Kak Herli ya. Nah sekarang kan baktian kita kan gara-gara corona kita sekarang virtual. Gimana perasaan kalian nih baktian virtual? Senang karena masih bisa bertatap muka sama teman-teman dan kalau sekolah minggu tapi lewat Google Meet. Oh, Google Meet. Nah kalau perasaannya, harapan kalian untuk kedepannya gimana nih? Harapan kita semoga COVID-19 bisa cepat berlalu dan semoga bisa berkumpul sama teman-teman dan guru. Oh iya, itulah harapan kita ya. Semoga bisa berlalu corona ini, dan kita bisa kebaktian bersama. Dan hari Minggu besok kan ada ulang tahun sekolah Minggu, ya. Mari kita rayakan bersama untuk sekolah Minggu itu, walaupun secara online, secara virtual. Dan mari kita ucapkan bersama-sama selamat ulang tahun sekolah Minggu yang ke-40. Tuhan Yesus memberkati. Kak, dulu Mama sekolah minggunya di GKO Bekasi 1 juga loh. Emang, Ma? Iya, dulu tuh guru sekolah minggu Mama ada Kak Ganda, Kak Rosta, Kak Rami, Kak Herlina, Kak Clara, banyak. Kalau kakak guru sekolah minggunya masih inget nggak? Jangan-jangan udah lupa nih gara-gara sekolah minggu online. Masih inget kok, Ma? Coba siapa aja? Kak Ganda, Kak Lambas, Kak Vera, Kak Paulin, Kak Putri, Kak Victor, Kak Mega, Kak Windy, pokoknya banyak sih, Bang. Banyak ya, Kak? Kalau diantara semuanya kakak paling suka siapa? Kak Putri. Kenapa? Karena Kak Putri bagus suaranya dan cantik. Oh iya, Mama juga pernah dengar Kak Putri nyanyi. Bagus ya Kak suaranya ya Kak? Iya, Ma. Kakak juga pernah lihat Kak Putri nyanyi. Kalau yang galak ada nggak yang galak? Gak ada. Gak ada. Kalau yang lucu ada? Ada. Siapa? Kak Paulin. Oh iya, Kak Paulin lucu ya Kak kalau Iya. ngajar ya. Kak Paulin tuh guru sekolah minggu kakak kelas Balita, Ma. Balita, iya, Batita Balita ya. Nah, terus kalau untuk sekolah minggu online nih, kakak lebih suka nonton YouTube atau Google Meet kayak kemarin? Google Meet. Kenapa? Karena bisa ketemu teman-teman langsung, bisa ketemu kakak sekolah minggu Oh langsung. iya, waktu itu yang kemarin kita ketemu sama Kak Putri, Kak Vera sama Kak Lambas. Terus ketemu teman-teman yang lain juga ya Kak. Iya. Seru atau iya? Seru banget. Kan? Nah, terus kalau misalnya untuk sekolah minggu nih, kakak harapannya apa? Semoga virus corona ini cepat menghilang dan bisa ketemu teman lagi. Oh iya, kita maunya sekolah minggu nanti bisa hadir lagi ke gereja, ya kan? Tapi ingat ya, walaupun sekolah minggunya online, tetap harus rajin sekolah minggu, ya? Iya, Ma. Dan anak-anak sekolah minggu harus tetap bertumbuh dalam Tuhan walaupun ibadahnya online. Oke? Oke. Selamat ulang tahun Komisi Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik,
Tadi kita udah lihat video lain dulu, lain sekarang. Luar biasa ya adik-adik. Adik-adik sekarang kita akan masuk ke GSM Award. GSM Award itu apa sih? Penghargaan buat kakak-kakak sekolah minggu yang terrajin, terdisiplin, dan lain-lain. Sekarang kita lihat ya, siapa saja nominasi untuk terrajin, terdisiplin, serta teramah. Nominasinya adalah... Nah, kira-kira siapa ya pemenangnya? Kira-kira adik-adik udah pada pilih siapa nih? Kakak sebut ya. Untuk nominasi kakak sekolah minggu terrajin, yang menang adalah Kak Ganda. Kak Ganda boleh maju ke depan. Terus yang kedua, siapa ya yang terdisiplin? Kakak guru sekolah minggu yang terdisiplin didapatkan oleh Kak Ganda lagi. Luar biasa, Kak Ganda dapat 2. Sekarang siapa ya yang teramah? Kakak sekolah minggu yang teramah didapatkan oleh Kak Paulin. Wah, luar biasa adik-adik, dan diselempangkan oleh Pak Pendeta. Nah, luar biasa ya adik-adik. Luar biasa. Kak Ganda udah terrajin, terdisiplin. Kak Paulin juga yang teramah nih. Setelah ini kita akan mengetahui siapa nominasi yang tertampan, tercantik, serta terfavorit. Kira-kira siapa ya adik-adik? Pasti pada penasaran kan? Kakak sebutin ya, untuk nominasinya adalah... Oke, pemenangnya adalah Kak Yufan. Kak Yufan boleh maju ke depan. Terus siapa ya kira-kira nominasi tercantiknya? Nominasinya adalah... Wah, dan pemenangnya adalah... Terima kasih adik-adik sebelumnya kakak sendiri. Terima kasih. Terus yang terfavorit kira-kira siapa ya guru-guru terfavorit? Ini dia nominasinya. Nah, sambil ya adik-adik, nominasinya adalah Kak Paulin. Kak Paulin dapat 2 selempang. Setelah itu adik-adik kita akan ada 3 lagi nih, ada 2 lagi nih. Kira-kira siapa ya MC terheboh selama ibadah online? Nominasinya adalah... Dan pemenangnya adalah Kak Paulin lagi. Luar biasa, 3 dapatnya Kak Paulin. MC terheboh lagi kan. Sekarang pencerita terkreatif selama ibadah online. Kira-kira nominasinya siapa aja ya? Nominasinya adalah... Dan pemenangnya adalah Kak Ganda. Luar biasa. Ini banyak yang double ya dapatnya ya. Adik-adik, ada satu lagi nominasi yang kita sematkan khusus karena kakak sekolah minggu 1 ini luar biasa dalam pelayanannya. Dan kakak sekolah minggu ini juga telah melayani sekolah minggu di sekolah minggu selama 40 tahun ini. Kira-kira siapa ya? Kita panggil bareng-bareng Kak Rosta, guru tersetia. Boleh maju Kak. Kak Rosta nih guru tersetia selama 32 ya Kak? 32 tahun, luar biasa. Nih guru tersetia nih Kak Rosta. Adik-adik, setelah ini kita akan melihat beberapa apresiasi untuk siswa terbaik dan untuk adik-adik yang nantinya
ada namanya, boleh ambil hadiahnya di gereja. Ini dia siswa terbaik Sekolah Minggu GKO Bekasi 1. Adik-adik, kita juga ada beberapa video ucapan HUT dari mantan guru sekolah minggu, mantan pendeta gembala sidang GKO Bekasi 1 juga. Kita lihat bareng-bareng ya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-40 untuk Komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1. Selamat ulang tahun ke-40 Komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1. Selamat ulang tahun ke-40 untuk Komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1. Tuhan memberkati sekolah minggu. Tuhan memberkati sekolah minggu agar semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan juga memberkati semua guru-guru sekolah minggu untuk juga tetap setia melayani anak-anak yang merupakan generasi di dalam gereja, keluarga, dan bangsa serta negara. Tetap setia, tetap cinta Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah bareng-bareng nih sama Kak Vera dan lain-lain. Kita bakalan tiup lilinnya, tapi nggak ditiup adik-adik. Kita bakal kipas lilinnya. Jadi sambil nyanyi bareng-bareng ya. Panjang umurnya. Ke depan, umurnya serta mulia. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga. Kipas lilinnya, Tuhan berkati. Potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga. Potong tumpengnya sekarang juga. Nah adik-adik, sekian ibadah perayaan kita hari ini. Luar biasa banget ya adik-adik, masih tetap stay di rumah sama mama papa dan dengerin ini semua. Adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kakak-kakak sekolah minggu boleh maju ke depan semuanya. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Sambil kita angkat lagu pujian "Oh Berkati Kami". Oh berkati kami.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas setiap berkat-Mu. Tuhan terima kasih karena perayaan ibadah HUT Sekolah Minggu ke-40 tahun berjalan dengan lancar. Tuhan Kau berkati anak-anak sekolah minggu agar tetap bertumbuh Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, serta Engkau pakai Bapa sebagai anak-anak di masa depan nanti. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang, Kau berkati kami semua Tuhan, kiranya ibadah sekolah minggu ke depan bisa lebih baik lagi Bapa dalam segi virtual dan lain-lain. Tuhan Kau berikan kesehatan kepada kami semua Tuhan agar tetap social distancing dan juga menggunakan masker. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun untuk HUT Sekolah Minggu. Terbaik di gereja, boleh hubungin Kak Victor dan juga Kak Vera. Terima kasih adik-adik atas pelayanannya juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Agar kau tetap setia Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Komisi Sekolah Minggu yang ke-40 tahun.